Halo guys, perkenalkan nama saya di sini Mary Putri Utami dengan NIM 1834004 jurusan Analis Kesehatan. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai memahami statistik dengan menggunakan uji Chi-squared. Apa sih uji squared test itu? Yaitu untuk mengevaluasi frekuensi yang diselidiki, hasil observasi untuk dianalisis terhadap hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak, yang menggunakan data nominal atau tidak. Jika Chi-squared test itu sendiri yaitu Chi-squared itu digunakan untuk tujuan uji keselarasan atau disebut dengan Guness of Fit test dengan uji tabel, kognigensi, dan uji independensi. Chi-squared itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu person Chi-squared test, yang kedua itu ya text correction. Ya text correction itu sendiri analisis Chi-squared yang digunakan seseorang yang telah melakukan penelitiannya itu, yang telah pernah diteliti oleh seseorang peneliti yang sama, kemudian kembali diteliti atau dikoreksi. Yang ketiga itu Fisher-Exshaw test. Uji Fisher-Exshaw test itu kesamaan antara semua Chi-squared yang digunakan penelitian yang datanya berbentuk nominal atau disebut dengan penelitian asosiatif. Membedakannya yaitu cuman jumlah sampelnya saja. Biasanya jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini antara 20 sampai 40 sampel. Kemudian yaitu persyaratan sebelum menggunakan uji squared test. Yang pertama itu terdapat 2 variabel kategoris, bisa 2 atau bisa lebih kategoris. Kelompok untuk setiap variabel. Contohnya itu misalnya jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu agama misalnya Katolik, Kristen, Muslim, seperti itu. Yang kedua itu independensi observasi, yaitu tidak terdapat hubungan antara subjek pada masing-masing kelompok. Pada variabel kategorisnya tidak boleh dipasangkan dengan cara apapun, misalnya observasi pre-test atau post-test. Yang ketiga itu sampelnya relatif besar. Yang keempat, nilai referensinya yang diinginkan harus minimal 5 untuk mayoritas 80% sel. Kemudian penggunaan uji kuadrat atau squared test ini, yang pertama itu uji Goodness of Fit atau uji keselarasan. Apa sih uji keselarasan itu? Uji keselarasan itu hipotesisnya tuh 0 adalah sebuah syarat yang berhubungan dengan pola frekuensi yang dikehendaki dalam kategori. Pola yang diinginkan sesuai dengan asumsi peluang yang sama, agar nantinya hipotensi 0 itu diterima dan harus terdapat perbedaan antara frekuensi awal dengan yang frekuensi yang akan diamati penelitian. Kemudian derajat kebebasan dalam uji Goodness of Fit ini sendiri yaitu bisa dihitung menggunakan rumus yaitu secara manual. DF sama dengan K dikurang M dikurang 1. Apa sih DF itu? DF itu yaitu derajat kebebasan sama dengan jumlah kategoris minus jumlah penduga pada parameter sampel dan minus 1. Sedangkan K itu sendiri yaitu jumlah kategoris data. Sedangkan M yaitu jumlah nilai parameter yang diestimasi berdasarkan sampel. Kemudian yang kedua itu uji independensi 2 variabel kategoris atau uji tabel kontingensi. Apa sih uji independensi itu? Uji independensi ini biasanya melibatkan 2 variabel kategoris. Kemudian biasanya yang diuji itu asumsi
bahwa variabel-variabel tersebut independen secara statistiknya. Apabila dua variabel terlibat frekuensi, maka yang diamati dimasukkan ke dalam tabel, misalnya klasifikasi dua arah atau tabel kontingensi dimensi dari tabel tersebut, yaitu misalnya didefinisikan sebagai misalnya tabelnya itu R dikali K. R itu sendiri jumlah baris, sedangkan K itu jumlah kolom. Kemudian rumus untuk menentukan frekuensi yang diharapkan yaitu sel tabel kontingensi yang terdapat pada dalam baris dan kolom, yaitu FE sama dengan FR dikali FK dibagi N. FR itu sendiri frekuensi total dalam baris, FK itu sendiri frekuensi total dalam kolom. Kemudian rumus untuk menghitung derajat kebebasan terkait dengan menggunakan uji independensi, yaitu rumusnya bisa dibuat secara manual, yaitu dibaca manual. DF sama dengan R dikurang 1 dikali K dikurang 1. Yang ketiga yaitu uji hipotesis proporsi. Apa sih uji hipotesis proporsi itu? Proporsi yang diamati untuk sampel random yang telah diambil dari populasi tertentu, menguji perbedaan antara dua populasi pada prosedur sampling yang akan digunakan untuk pengujian perbedaan antar proporsi, yaitu dua sampel random pada uji Square dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara beberapa atau K proporsi populasi dengan menggunakan tabel 2 dikali K. K itu kolom. Kemudian selanjutnya yaitu yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu menggunakan secara manual. Memahami statistik dengan menggunakan uji Square test ini ada secara melalui program SPSS. Yang pertama itu dalam uji ini melalui program SPSS ini yang akan kita bahas yaitu menggunakan cross-tab atau tabel silang untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom. Pada variabel baris dan kolom yaitu variabel independen, pada data yang akan diukur yaitu data yang berskala nominal atau ordinal, tetapi tidak diukur tingkatannya, yang nantinya akan menjadi data nominal. Yang pertama itu caranya, buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Pada SPSS terlihat pada kolom name, ketik variabel yang akan dilakukan pengujian, kemudian ketik di kolom label, dan kolom value itu sesuai dengan keterangan hasil pengujian kita, yaitu masukkan data pada kolom name dan value. Yang kedua itu klik data view, kemudian masukkan nilai dari variabel yang akan dilakukan pengujian, yaitu masukkan nilai dari masing-masing variabel pada menu view. Langkah yang selanjutnya itu klik analyze, kemudian nanti di bagian analyze ada namanya descriptive statistik, kemudian ada tulisan cross tab. Yang keempat itu klik cross tab, kemudian pindahkan variabel yang kita gunakan ke row dan variabel yang satunya ke kolom. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog cross tab. Yang kelima itu klik statistik. Di bagian dialog statistik klik, kemudian pilih centang tulisan chi-squared dan kontingensi koefisien, lalu klik continue. Kemudian akan muncul kotak dialog cross tab statistik. Langkah berikutnya yaitu klik OK, lalu hasil outputnya akan keluar. Sekian dari penjelasan mengenai memahami uji Square test dari saya. Maaf jika salah, saya ucapkan terima kasih.